Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Belum tentu cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan ini tidak sesuai dengan yang kalian alami, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke? Sekali lagi ini general reading, energinya bisa terbolak-balik antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan, silakan kalian sesuaikan, dan bacaan ini sifatnya timeless. Tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Untuk tema saya tidak menentukan tema atau ngarang tema apapun ya. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun tema yang diberikan oleh semesta akan kita bahas hari ini, oke? Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dukung channel ini dengan like, comment, share, juga bunyikan tanda loncengnya. Oke, kita mulai untuk melihat temanya apa. Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Kita lihat temanya sama-sama. Semoga banyak yang ketarik energinya ya, energi permasalahannya terutama, supaya kita bisa minimal ya mendapatkan informasi untuk mencari solusi ya. Jadi dalam membacakan kartu tarot saya tidak meramal, terutama jodoh, maut, rezeki ya. Juga hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, segera terjadi, saya nggak mau bacakan ya. Saya hanya baca yang wewenangnya manusia dengan kartu tarot. Energi kartu tarot belum tentu terjadi, belum tentu benar ya, bisa sangat salah juga bisa ya. Honeymoon ya. Mungkin ini dekat-dekat dengan energi yang kemarin. Kemarin itu lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya dalam satu hubungan. Ya, ini mungkin mengandung perasaan-perasaan atau asmara, hubungan cinta-cintaan ya. Jadi untuk kalian yang tidak masuk ke dalam hubungan cinta ya, cinta-cintaan, tidak sedang seneng-senengnya dalam satu hubungan ya, mungkin enggak ya. Tapi coba kita cek lagi ya, kita mau ambil 2 atau 3 ya. Oh ya. Chemistry sama yang kemarin. Berarti yang nonton kemarin juga nonton hari ini mungkin ya. Ntar saya mau mau hacing. Aduh, lega. Oke, lanjut. Oke. Healing family issues. Oke. Ada hubungan rumah tangga mungkin ya. Atau kekeluargaan. Yang jelas di sini mungkin ada chemistry, honeymoon, dan healing family issues. Di sini bisa saya artikan hubungan dengan chemistry atau secara energi itu tarik-menarik yang sangat kuat ya, dimana kalau honeymoon ini adalah sesuatu seperti kayak holiday, yang jelas time together ya. Jadi kebersamaan, bisa liburan atau honeymoon secara nyata, bulan madu, atau plesir rekreasi ya, atau mungkin ya sekedar apapun yang jelas dilakukan berdua dan menikmati waktu berdua, melewati waktu berdua ya. Kalau terkait dengan rumah tangga mungkin antara suami istri ya, juga ada di sini healing family issue. Mungkin sebelumnya pernah ada masalah, tapi sekarang mungkin ya ingin atau saat ini sedang terjadi di mana lagi baikan, lagi memperbaiki hubungan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Mungkin memang di antara kalian berdua ini, kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan, yang berdealing dengan kalian, entah itu pasangan atau siapapun ini di sini, itu memang sulit untuk melepaskan seperti readingan yang kemarin. Ada magnet ya di antara kalian sehingga nggak bisa lepas ya, tarik-menarik energinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang tidak masuk ke dalam cerita ini, mohon maaf, mungkin kali ini nggak cocok untuk kalian. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok seperti itu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu sensitif dalam menyikapi
bacaan kartu tarot saya harap bisa bijak ya. Belum tentu untuk kalian soalnya, jadi jangan terlalu sensitif, jangan baperan, apalagi kegeeran, kemudian overthinking, apalagi marah-marah, jangan ya. Oke, jadi ceritanya tentang seperti ini, tapi coba kita lihat kenapa bisa seperti ini. Mungkin ada kejadian sebelumnya, itu perlu nggak sih ya? Saya kira nggak perlu ya kisahnya ya. Yang jelas saat ini sedang menikmati waktu ya, atau mungkin berencana untuk berduaan untuk memperbaiki hubungan, begitulah intinya ya. Dimana mungkin energinya satu sama lain saling tarik menarik seperti itu ya. Oke, sekarang langsung kita lihat saja ya. Seseorang yang berhubungan atau berdealing dengan kalian ya. Dengan cerita yang seperti ini, orangnya seperti ya bagaimana. Kita lihat secara energi kartu tarot. Semoga ini adalah seseorang yang berdealing atau mungkin yang kalian pikirkan yang sesuai dengan cerita ini ya, sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya, bisa mendapatkan informasi lah ya. Karena ini general, kalian harus simak dari awal hingga akhir supaya kalian tahu ya, apakah ini memang untuk kalian atau bukan ya. Oke, kita lihat. Kita lihat ya teman-teman. Bagaimanakah energi seseorang yang tertarik ke dalam cerita ini? Apakah ini seseorang dia yang kalian pikirkan? Atau justru ini kalian ya? Kalau ini kalian it's okay lah, masih masuk ya. Tapi kalau memang bukan kalian, bukan seseorang yang berdealing dengan kalian dengan cerita seperti ini, bacaan ini mungkin bukan untuk kalian. Kita lihat. The Emperor, seorang pemimpin, kaisar ya. Jadi energinya adalah orang yang punya kontrol ya terhadap dirinya sendiri. Pakai R ya. Juga kontrol terhadap orang lain ya. Jadi mungkin juga beberapa sebagai pimpinan ya, mungkin pimpinan perusahaan, pimpinan rumah tangga, yang jelas ini kepala lah pokoknya seperti itu. Orang-orang yang punya otoritas ya, orang-orang yang punya kebijakan ya. Kemudian orang ini adalah energinya maskulin. Tidak selalu laki-laki, bisa juga perempuan. Seperti yang saya sebutkan barusan energinya ya. Jadi di tarot tidak ada gender laki atau perempuan, cewek atau cowok, tapi divine maskulin dan divine feminin. Dan di sini yang ketarik yang dominan adalah divine maskulin. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Iya, di sini pun maskulin. Orangnya maskulin sekali ya, orangnya mungkin tegas, bisa memutuskan sesuatu dengan tegas. Orangnya itu cak-cak sat-set ya, sigap. Kemudian dia itu di sini sebentar. Beberapa saya melihat ya, beberapa enggak semuanya, ada ya, ada driver, ada juga guru, ada juga orang-orang yang berkecimpung dalam herbal atau pengobatan, juga orang-orang yang berhubungan dengan bebatuan. 3 ya, itu. Lagi. Siapakah si dia? Energinya maskulin banget ya, banget. Oke. Orang ini adalah orang yang pengalaman hidupnya banyak, terutama adalah mungkin sering bepergian ya. Kemudian adalah orang yang suka dengan petualangan, dan orang ini adalah orang yang nurut akan kalau ada komando ya, apalagi kalau memang ini
beberapa mungkin TNI atau kepolisian ya, saya melihatnya seperti itu. Kemudian saya juga melihat ini adalah orang-orang yang biasanya beberapa ya menghindari masalah ya, menghindari masalah, mencari selamat sendiri. Tapi kadang-kadang ya nggak selalu selamat juga gitu. Selalu ingin di zona aman. Oke, lanjut. Oke. Saya hajing-hajing terus ini. Orang ini sifatnya adalah memang tidak banyak pergerakan. Saya bilang tadi ada yang satset ya, terkait dengan Knight of Wands ya. Tapi ada juga yang nggak satset ini ya. Orang ini sebenarnya adalah orang yang beberapa itu sebenarnya satset tapi nunggu komando ya, nunggu komando atau request atau bisa dikatakan dia itu lihat waktu, sikon ya, situasi kondisi yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya bukan lelet, tapi lebih kepada dia tidak akan mengerjakan sesuatu kalau memang timingnya atau mungkin sikonnya nggak pas. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Orang ini adalah sebentar. Iya, ini banyak banget yang petualang ya, bisa petualang cinta. Memang sukanya adventure ya, adventure. Kemudian mungkin dinasnya atau kerjanya memang berpindah-pindah tempat. Dan yang jelas orang ini adalah orang yang bukan orang yang hopeless ya. Jadi orang yang punya harapan besar terhadap segala sesuatu di dalam aspek kehidupan dia. Ya, bukan orang yang pesimis ya, orangnya adalah orang-orang yang optimis seperti itu. Oke. Coba kita lihat lagi. Orang ini mungkin hubungan bersama kalian memang pernah, ini ada the tower ya. Pernah atau sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi ada usaha entah dari kalian, entah dari dianya, itu berusaha untuk memperbaiki hubungan ya. Oke. Sekali lagi ini general. Jangan terlalu diambil hati kalau memang tidak cocok sama kalian ya. Jadi bijak-bijak. Oke. Kemudian kita mau lihat orang ini ya, yang mungkin ini dalam rencana ya, atau mungkin ini kalian berplanning berdua untuk memulihkan kembali hubungan ya, karena tidak bisa dipungkiri ikatan di antara kalian. Entah itu ikatan secara hukum atau ikatan batin ya, tarik-menarik secara energi, itu memang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lepas, sehingga bagaimanapun juga mungkin kalau bertahan begini-begini saja nggak worth it, nggak layak, harusnya ditingkatkan menjadi lebih baik gitu loh intinya ya. Kita lihat orang ini ya, dengan cerita seperti itu tadi, dengan karakter atau mungkin energinya seperti ini, sesuai yang mungkin kalian tahu, atau vice versa, ini adalah energi kalian. Kita lihat ya, orang tersebut itu kepada kalian energinya seperti apa. Ya, kita lihat. Energi dia kepadamu ya, yang ingin memperbaiki hubungan ini loh. Ya, energinya seperti apa? Kenapa dia ingin memperbaiki hubungan ya? Bisa vice versa, terbolak-balik. Silakan kalian sesuaikan. Kalau soal perasaan cinta, saya kira kalau nggak ada cinta ya, nggak mungkin ingin balikan. Renewal energinya ya. Mungkin ya, perasaan cintanya hilang atau pernah bertengkar, ini mau baikan ya. Seperti itu, energinya kepada kalian seperti itu. Ayo kita perbaiki, jelas sekali honeymoon, healing, renewal,
chemistry, ya. Jelas sekali. Kita lihat energi dia kepadamu seperti apa, ya. Wisdom. Dia berusaha menilai kalian atau melihat dari sisi yang bijak, ya. Berusaha sebijaksana mungkin menyikapi hubungan bersama kalian. Sekaligus di sini rupanya kalian tuh gayung bersambut, ya, sama-sama kayaknya mau sama-sama memperbaiki hubungan, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin ya nggak mau, coba nanti saya lihat untuk yang nggak mau, ya, apakah keluar. Kalau nggak keluar nggak akan saya bahas, ya, energinya. Kalau energinya nggak keluar tentang yang menolak untuk memperbaiki hubungan, ya, saya mungkin nggak bacakan. Tapi kalau keluar saya bacakan, saya bahas, ya. Di sini bagaimana energi dia kepadamu? Ada energi-energi sedikit mengalah, ya, menuruti kalian, ya, tidak terlalu kaku, lebih ke fleksibel, berusaha untuk fleksibel. Demi apa? Demi supaya hubungannya menjadi baik kembali. Kita lihat lagi. Balance. Ingin menyeimbangkan, ya. Balance itu seimbang. Ingin menyeimbangkan, ya. Artinya seperti yang saya bilang tadi, mungkin banyak ngalah atau mungkin ya sedikit ngalah, sedikit kendor, sedikit kenceng gitu ya. Tergantung situasi. Maka dari itu di sini balance itu bukan berarti ngalah tok, ya, bukan ngalah aja. Tapi berusaha kadang-kadang mungkin kalau memang tersulut lagi pertengkaran atau konflik, mungkin dia agak ngalah, mungkin dia agak menghindar sebentar supaya apa sih? Dia cuma satu, pinginnya ingin memperbaiki hubungan bersama kalian. Itu sih, ya, rejection. Nah ini ada yang menolak memang, ada yang nggak mau baikan, ya. Padahal teman-teman di sini tuh takdir, ya. Sekeras apapun, ya, dari pihak yang menolak, saya kira, ya, secara chemistry, ya, there is a strong magnetic attraction here. Jadi di sini ada energi tarik menarik yang sangat kuat sehingga memang sulit melepaskan, ya. Pinginnya sudahlah hubungannya nggak enak, nggak usah diperbaiki, ganti cerita kan gitu. Tapi di sini mungkin banyak yang terhubung secara mungkin takdir. Kalau takdir itu berarti sudah diusahakan, ya, segala macam cara tapi tidak berhasil, ya. Contoh, berusaha untuk melepaskan diri dari hubungan bersama seseorang ini, ya. Tapi tidak bisa, sudah doa, sudah apa, ya, tapi nggak bisa, berarti itu memang takdir. Tapi kalau tidak berusaha itu namanya menyerah, bukan takdir, nggak mau berusaha, gitu, oke? Jadi energinya dia seperti itu, berarti dia cinta dong. Ya minimal ya, tidak ada niatan buruk, ya, tidak ada hal-hal yang negatif, ya, yang diinginkan gitu. Tapi coba kalau kalian supaya sreg, ya, ada mungkin beberapa orang yang kalau nggak tahu bener perasaannya seperti apa, padahal perasaan itu tidak ada bentuknya gitu loh. Tapi kalau energi bisa sih dilihat apakah dia cinta atau tidak. Tapi kalau cinta aja, ya, ngomongnya cinta 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 tapi tidak ingin memperbaiki hubungan, ya, lebih baik seperti ini. Entah cinta entah enggak tapi ada niatan untuk memperbaiki diri. Entah itu disampaikan secara lisan atau secara nyata tindakannya menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan bersama kalian, seperti itu. Oke, kita lihat ya supaya kalian lega. Kita lihat. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia kepadamu yang sebenarnya, ya. Sebenar-benarnya perasaan dia kepadamu. Jangan-jangan healing, ya, tapi niatnya buruk, ya. Memperbaiki yang penting bisa bersama lagi, ya. Nggak tahu sih kita, ya. Setiap saat orang itu bisa berubah. Energi tarot pun seperti itu. Mungkin dalam kartu ini memang saat kartu ini ditarik dia pingin berbaikan. Besok ya belum tentu juga. Nggak ada yang pasti hanya Tuhan. Kita lihat ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepadamu.
Ship. Ship itu moving on, berpergerakan ya. Bisa mendekat, bisa menjauh. Tapi kalau saya lihat banyak kapal. Kalian mau naik kapal pesiar tak? Atau mau kemana? Yang melewati laut, sungai, danau ya. Saya lihatnya gini, kalau memang kita harus logis ya. Kalau memang tidak ada tanda-tanda dia mendekat ya, berarti ya mungkin bacanya selain bukan untuk kalian ya. Mungkin dia hanya ngomong aja karena nggak ada pergerakan gitu loh ya. Kalau cuman ngomong aja tanpa segera diwujudkan. Karena kita harus logis. Walaupun bacaannya seakan-akan cocok sama kalian, kalau yang terjadi di dalam kehidupan kalian tidak seperti ini ya jangan diambil gitu loh ya. Ini ada pergerakan. Kalau memang sudah ada tanda-tanda dia mendekat, berarti memang dia niat ya dengan segala perasaannya ya. Pasti cinta ya kalau datang dan mewujudkan honeymoon ini tadi, renewal, memperbaiki hubungan ya. Jadi kalau memang menjauh moving on tapi yang nggak closure, nggak mendekat ya, berarti memang menjauh, berarti omong kosong. Tapi saya di sini yakin banyak yang mendekat ya. Saya cuman menyampaikan seperti itu supaya kalian tetap menjaga logika kalian, tetap jalan walaupun nonton kartu tarot. Kadang-kadang bisa terhalu-halu kalau fantasinya berlebihan ya. Di sini garden itu adalah fasilitas publik untuk tempat bertemu ya, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Ya enggak juga sih, kadang-kadang nyangis di taman itu ya bisa. Tapi di sini kalau bisa saya artikan ya, karena kartu-kartu sebelumnya bagus ya. Jadi bisa saya artikan dia memang mendekat ya. Bagaimana perasaan dia, rindu dan enggak betah untuk segera ketemu ya. Ini kartu pertemuan ya, energi pertemuan. Seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana perasaannya dia selain rindu. Oke. Bored. Minimal berkabar ya. Dia nggak betah kalau nggak komunikasi sama kalian ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini orang lama apa orang baru? Yo pikiran dewe ya. Kalau memang ceritanya sesuai ini tapi kalian berdealing dengan orang baru ya nggak apa-apa ya. Itu aja. Kalau memang orang lama ya bisa. Silakan disesuaikan ya. Asal bijak. Yang jelas orangnya ini selalu ingin komunikasi ya. Berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan kalian. Orangnya banyak memberikan pujian, memberikan banyak support ya, bisa perhatian atau apapun. Jadi saya lihat di sini memang orangnya seneng sama kalian ya. Cuincoa ya, cinca ya. Cinta. Oke. Energinya maskulin keluar lagi ya. Men ya, walaupun mungkin tidak semuanya adalah laki-laki. Tidak menutup kemungkinan perempuan, tapi sangat terdominasi oleh energi divine maskulin seperti yang tadi, kartu putih yang ini ya, kalau kalian nyimak dari awal. Oke. Banyak yang agak posesif ya teman-teman. Kemudian di sini ada kartu snake ya. Mungkin memang ada yang tertunda atau mungkin tidak bisa segera datang kepada kalian mewujudkan cintanya kalau perasaannya dalam, tapi masih ada energi ketiga ya. Snake. Energi ketiga bisa pekerjaan, keluarga, atau hal-hal lain di antara kalian ya. Yang jelas bukan antara kalian. Ada hal lain yang mungkin termasuk dia fokuskan atau walaupun tidak diprioritaskan tapi masuk ke dalam pemikirannya atau di dalam kesibukannya sehingga tidak bisa langsung menuju kalian. Seperti itu ya. Perasaannya masih ada terbagi ya, terbagi dengan hal yang lain ya. Bisa orang lain, bisa walaupun orang lain itu mungkin bukan orang ketiga ya, pekerjaan atau apapun ya, teman, sahabat, keluarga. Seperti itu teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau memang ketemu kualitas berdua ya, quality time berdua ya, ingin memperbaiki ya. Memang orang ini datang kepada kalian memang ingin memperbaiki hubungan atau ada niat yang lain ya, kita lihat ya. Murni karena memang memperbaiki hubungan supaya hubungannya harmonis kembali
ya, dengan penuh perasaan cinta, datang dengan versi terbaiknya atau ada hal yang lain? Saya ambil 3 ya, saya ambil 3. Ini tadi sudah, tapi untuk meyakinkan lagi ya. Adakah hal yang lain selain renewal, memperbaiki hubungan, honeymoon, bicara berdua? Adakah tujuan lain? Ya, saya ambil 3. Tujuan lainnya. The Empress ya. Di bawah The Emperor. Kalian zoom, ini The Empress. Ya. Ingin menyeimbangkan ya, menyatukan berarti ya. Menyatukan hati. Kalau memang ini adalah pasangan berarti memperbaiki hubungan supaya menjadi suami istri yang baik ya. Kalau memang ini kalian belum menikah, sepertinya ya ingin menjadikan kalian pasangan. Oke, lanjut. Wis jelas ini. Penuh cinta ya. Tebar pesona supaya kalian juga tertarik lagi kepadanya. Ingin menarik hati dan perhatianmu. Lanjut. Kenapa saya reading mesti teko ya? Tokeknya datang lagi. Oke. Mungkin ada hal-hal yang belum terwujudkan di antara kalian. Mungkin salah satunya ingin menikahi kalian atau melegalkan ya, atau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin dari pacaran ya, dari PDKT, kemudian mungkin mau pacaran ya. Kalau sudah pacaran nih mau tunangan atau pingin apa. Ini yang belum terwujudkan itu ingin segera diwujudkan bersama kalian. Berarti nggak ada ya niat-niat buruk di balik pengennya dia kembali berbaikan sama kalian. Nggak ada di sini. Sudah saya cek 2 kali. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kalau energi penyesalan Bunda, ada gak? Dia perlu nggak sih? Kayaknya nggak perlu ya. Yang penting dia datang, dia mau nyesal atau apakah dia datang ingin meminta maaf ya? Yang pernah punya kesalahan, coba saya lihat ya. Adakah energi-energi dia mau meminta maaf? Kita lihat ya. Supaya kalian lega ya. Kalau ada yang sebelumnya ada yang punya kesalahan. Kalau ada ya. Kalau yang nggak ada ya nggak usah. Sebenarnya ada ya, akah yang ingin dia katakan? Mungkin ada rasa penyesalan atau permohonan maaf ya. Kita lihat. Oke. Ya, ada energi kesadaran, finding out the truth across me ya. Banyak hal yang menyadarkan saya ya. Ya. Kita nggak pernah tahu ya. Seseorang kapan terbuka hatinya, diberikan hidayah, terbuka pikirannya, finding out the truth across me ya. Kebenaran menyadarkanku, itu intinya seperti itu. Sudah dipikir-pikir ya, banyak refleksi diri, evaluasi diri. Oke. I wish I could take back my word ya. Dia berusaha meminta maaf, apa-apa kata-katanya yang salah ya. Bisa ditarik lagi, mau diperbaiki lagi ya. Mungkin minta maaf atas kata-kata kasarnya ya, atau mungkin pernah ada konflik di antara kalian. Kalau bisa ya, saya berharap bisa menarik kata-kata ke saya lagi. Apalagi yang sebelumnya mungkin sempat putus atau apa. Oke. I love you. Fix ya.
Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak cinta nggak mungkin, ya nggak? Sarannya gimana? Kalau saran dari saya kenapa tidak, ya? Apalagi kalau kalian yang masih cinta. Kalau nggak cinta terus kalian nggak mau, ya terserah, ya. Cuman saran saya, kenapa sih wong orangnya, kalau orang ini ya, kalau memang benar ini reading-an untuk kalian ya, kasih kesempatan lah ya. Kadang-kadang memberi kesempatan itu hal yang simpel ya, tapi sangat berharga untuk orang lain pada saat orang itu memang sangat membutuhkan kesempatan, ya. Gak ada salahnya memberikan kesempatan untuk seseorang, tapi kalau kalian dari sudut pandang kalian memang nggak perlu, ya nggak apa-apa. Saya cuma kasih masukan saja bahwa memberikan kesempatan dengan satu niatan baik ya kepada seseorang itu pahalanya juga besar, ya. Cari pahala dia yang lain aja Bunda, jangan yang ini. Ya nggak apa-apa, terserah. Saya hanya memberikan masukan seperti itu. Coba itu masukan dari saya ya, saran dari saya. Tapi kita lihat ya, afirmasi positif atau pesan semestanya seperti apa ya. Bisa kalian ambil, bisa tidak ya. Monggo, bebas. Oke, kita lihat. Sebentar. Sampai sini ada yang belum subscribe saya? Jangan lupa di-subscribe ya. Kita lihat pesan semestanya. Ya. Kita lihat pesan semestanya untuk kalian semua, baik yang masuk atau tidak masuk ke dalam cerita ini ya. Spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you, which promise you to make necessary life changes ya. Jadi percaya akan satu kebenaran ya, true belief akan membersihkan kalian. Jadi kalian itu harus punya prinsip, punya cara pandang, mindset ya. Untuk segala sesuatu termasuk dalam hubungan ini melihatnya dari kacamata yang positif, dari energi-energi positif dari sudut pandang yang baik-baik ya. Dan dari situ seperti yang saya bilang tadi, nggak ada salahnya kecuali kalau kalian punya pikiran bahwa jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya, suudzon duluan karena ada pengalaman, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi ini disarankan untuk berpikiran positif dalam hidup kalian. Supaya apa sih? Supaya melihat segala sesuatu ya, termasuk melihat orang ini dari sudut pandang yang positif. Jadi nanti seumpamanya memang orang ini benar ya datang kepada kalian dengan segala kebaikannya ya. Berarti kan kesempatan yang diberikan itu tidak berbuah baik gitu loh ya, berbuah baik. Ya, itu aja. Jadi kalau sarannya ya, intinya adalah saran semesta dari kartu ini. Kasih kesempatan lah ya, nggak usah berpikiran terlalu negatif terhadap orang ini. Itu aja sih ya. Tapi kalau kalian sudah yakin ya, tapi true belief itu bisa juga saya katakan ke arahnya keyakinan. Kalau kalian sudah nggak yakin ya, ragu-ragu jangan. Karena dibalik keraguan-raguan itu repot ya. Ya repot. Jadi dibalik keraguan-raguan itu setan itu memang selalu mempengaruhi kita untuk berpikiran buruk, untuk begini dan begitu ya. Jadi kalau kalian yang punya prinsip, sekali lagi saya bilang tadi harus punya prinsip ya, dan harus tetap logis, realistis ya. Kalau memang realitanya orang ini dari sudut pandang kalian memang nggak bisa ya, dikasih kesempatan ya jangan gitu. Yakinlah pada diri sendiri. Oke, di sini life lesson. You can break free from recurring negative pattern. Ya, kalau memang hubungan kalian bersama orang ini dulunya adalah toksik, ya, you can break free. Kamu membebaskan aja dari pola-pola yang negatif. Orang ini tidak membuat kalian bertumbuh. Ya sudah, berarti ya pilihannya kan antara diterima atau enggak ya, mau ketemu atau enggak. Yang ngajak balikan ini loh, yang ngajak baikan ya. Tapi bukan berarti harus bermusuhan ya teman-teman ya. Tidak memberikan kesempatan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Tapi tidak perlu membenci ya. Sayang ini clear to you. Jadi hal-hal untuk tidak memaafkan nggak apa-apa sih. Terserah, bebas ya. Tapi sebaiknya memaafkan ya. Melupakan mungkin nggak bisa melupakan ya. Nggak apa-apa, mungkin kesalahannya nggak bisa dilupakan. Tapi ya, yang jelas apapun pilihan kalian jangan sampai energi kalian itu menjadi negatif hanya gara-gara orang ini ya.
Itu. Jadi kalau memang orang ini toksik, orang ini tidak bisa dari sudut pandang kalian nggak bisa dikasih kesempatan, ya nggak usah, ya. Tapi by praying, ya, di sini dengan doa. Kalau memang nggak kasih kesempatan, doakan saja, semoga dia menjadi lebih baik. Doa baik, ya, itu kembali kepada kalian. Jangan merasa rugi mendoakan seseorang yang mungkin pernah dolim sama kalian, nggak ada masalah, ya. Pahalanya malah berlipat untuk kalian, ya. Tapi itu pilihan lagi, nggak mau doain juga nggak apa-apa. Doa untuk diri saya sendiri aja Bunda, monggo silakan. Baik juga kok, ya. Semua doa itu pastinya baik. Kalau mendoakan buruk itu berarti kutukan, ya. Kutukan mengutuk seseorang juga berarti mengutuk diri sendiri. Praying to know the lesson and blessing the content. Jadi gini, konten. Jadi hubungan ini mengandung pelajaran. Sudah cukup saya ambil pelajarannya saja Bunda, ya. Tapi saya dengan pertimbangan saya, sudut pandang saya, mungkin lebih baik saya tidak mengambil kesempatan, memberikan kesempatan, mending saya memulai hidup baru. It's okay. Bukan dengan orang ini, monggo, ya. Bukan dengan orang ini, iki. Ya monggo, terserah ke. Spiritual protection. Di sini sarannya lebih banyak, ya, lebih banyak doa untuk memohon petunjuk, ya, seperti yang saya bilang. Diterima mau baikan atau tidak. Tapi saran dari saya ya nggak ada salahnya kan gitu. Tapi ini sarannya lebih banyak ke arah banyak doa. Mungkin kalau muslim sholat istikharah dalam 2 pilihan itu, ya. Mohon petunjuk supaya diberikan petunjuk memilih di antara 2 pilihan, spiritual and protection. You are being watched over and protected physically, emotionally. Oke. Sebenarnya secara spiritual jiwa, ya, secara fisik, emosi, dan energi, kalian itu terpantau lah, ya, terpantau oleh semesta, ya. Dalam artian gini, ya, kalian jangan sering bimbang, ya. Mungkin terkesannya egois kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Tapi itu sekali lagi perlu, ya. Perlu juga walaupun tidak harus, ya jangan sampai egois, ada batasannya, ada porsinya. Di mana kalian yang lebih tahu porsinya. Saat kalian sudah menjalani satu hubungan dengan seseorang tapi kalian sakit semua, hubungan toksik misalnya, ya. Berarti sama juga kalian membiarkan diri kalian itu terracuni oleh racunnya, nggak enak, ya, kehidupan kalian nggak enak karena kalian membiarkan, ya. Jadi spiritual protection itu perlindungan jiwa, intinya seperti itu, ya. Jadi yang berwenang, berhak, ya, dan bertanggung jawab untuk melindungi jiwa kita, ya diri kita sendiri. Jadi kalian saya kira kalau memang belum tahu apa harus menerima atau enggak, ya, takut jiwa kalian itu mungkin nggak aman kalau sama orang ini, ya. Jangan-jangan nanti saya disakitin lagi atau gimana, hidup saya jadi penuh kegalauan atau apa. Doa, ya. Saya yakin kalau memang doanya khusyuk, ya, mohon petunjuknya. Saya yakin kalian tahu, ya, tahu diberikan petunjuk bahwa mana yang harus kalian ambil. Sekali lagi, untuk memproteksi secara jiwa, ya, jiwa, kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Jangan people pleaser. Saya nggak enak kalau nggak nerima. Saya kalau nggak menerima kesannya gimana. Wis nggak usah mikir yang kayak gitu-gitu. Sayangi jiwa kalian. Karena tidak ada siapapun yang bisa tahu jiwa kalian selain kalian sendiri, ya. Dan itu tanggung jawab kalian. Jangan melimpahkan perkara jiwa kalian kepada orang lain, ya. Kita sendiri dulu, ya. Kalau orang lain itu adalah support system, ya. Tapi kuncinya di kita. Nah, oke. Bisa dipahami, teman-teman, ya. Life lesson ini adalah pelajaran hidup, spiritual path, ya. Jadi ini juga spiritual protection, artinya secara jiwa. Ini adalah tanggung jawab kalian sendiri, pilih yang terbaik menurut kalian. Kalau kalian nggak tahu, mohon petunjuknya semesta. Mohon petunjuknya Tuhan, ya. Gitu. Sama jangan lupa harus realistis. Gimana perjuangannya orang ini untuk berbaikan dengan kalian? Ya nggak? Secara nyata. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini, ya, sehingga bacaan ini menjadi berkah untuk saya yang bacakan, juga untuk kalian yang nonton, sehingga tidak buang-buang kuota untuk
hal-hal yang sia-sia ya. Terima kasih banyak. Sampai sini kalau ada yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Untuk yang personal reading silahkan hubungin Kak Flori ya, bukan ke saya. Ketiknya daftar tarot saja. Jangan gambar tangan, jangan haika, jangan tulis apa-apa ya. Malah tidak ditanggapi. Yang diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot ya ke Kak Flori ya. Nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya, bukan ke saya ya. Nanti ikuti saja petunjuknya Kak Flori. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe. Bye bye.